Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nandra, NIM 1802100066 dari kelas 6B, Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Di sini saya membahas mengenai materi fungsi perencanaan dalam manajemen logistik. Sebelumnya, kita harus mengetahui yang namanya perencanaan. Perencanaan merupakan upaya membuat kegiatan agar lebih fokus dan terarah. Pada hakikatnya, perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, seperti peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya, dan apa yang dilakukan. Perencanaan proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara khusus, perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan semua calon pemakai atau user, kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Logistik adalah serangkaian kegiatan proses manajemen yang meliputi perencanaan, implementasi hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan suatu barang. Jadi, logistik sendiri dapat diartikan sebagai seluruh proses perpindahan barang dari titik semula menuju titik yang selanjutnya. Logistik adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan untuk mengganti perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan. Pengelolaan logistik cenderung semakin kompleks dalam pelaksanaannya, sehingga akan sangat sulit dalam pengendalian apabila tidak didasari oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik menuntut adanya sistem monitoring, evaluasi, dan reporting yang memadai dan berfungsi sebagai umpan balik untuk tindakan pengendalian terhadap defisi-defisi yang terjadi. Suatu rencana harus didukung oleh semua pihak. Rencana yang dipaksakan akan sulit mendapatkan dukungan, bahkan sebaliknya akan berakibat tidak lancar dalam pelaksanaannya. Dalam suatu kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pencapaian tujuan sasaran diperlukan kerjasama yang terus-menerus antara pimpinan atau staf, perencana, pelaksana, dan pengawas dengan masing-masing kegiatan yang dilakukan sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Seluruh kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan untuk mencapai sasaran organisasi. Pengertian manajemen logistik, tahapan perencanaan logistik. Manajemen logistik merupakan bagian dari proses supply chain management atau SCM yang memiliki fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen. Tahapan perencanaan logistik. Yang pertama, untuk menentukan jenis barang yang tepat. Yang kedua, untuk menentukan jumlah yang tepat. Yang ketiga, untuk menentukan waktu yang tepat. Yang keempat, untuk menentukan tempat yang tepat. Yang kelima, untuk menentukan orang atau unit yang tepat. Yang keenam, untuk menentukan proses yang tepat. Dan yang ketujuh, untuk mengecek apakah keputusan yang diambil benar-benar tepat. Mengapa dalam kegiatan pengadaan barang diperlukan adanya kegiatan perencanaan terlebih dahulu? Karena sarana prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga maupun sumber yang akan dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi pemborosan. Jadi, perencanaan kebutuhan adalah kunci dari keberhasilan pengadaan barang dan jasa, karena dengan perencanaan yang baik akan didapatkan barang dan jasa yang tepat. Kualitas, kuantitas, waktu, sumber, dan fungsi perencanaan ada 4. Yang pertama, memberikan pedoman bagi organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Yang kedua, mencegah terjadinya pemborosan waktu, tenaga, dan materi. Yang ketiga, memudahkan manajer melakukan pengawasan. Dan yang keempat, melakukan evaluasi secara teratur. Manfaat bagi organisasi atau perusahaan ada 3.
Yang pertama, organisasi atau perusahaan dapat memperoleh dan mengikat berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, para anggota organisasi atau perusahaan dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ada. Dan yang ketiga, kemajuan yang dicapai dapat terus diawasi dan diukur. Jika tingkat kemajuan yang dicapai tidak sesuai atau tidak memuaskan, dapat segera dilakukan tindakan. Perencanaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, yaitu percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja negara yang dilaksanakan melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, kadangkala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perencanaan pengadaan barang dan jasa yang kurang baik, tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompensasi dari pengelola pengadaan. Jadi, sampai sini aja materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.